Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Audio Jungle. Ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Suddhodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Tidak bisa lihat binatang disembelih, nggak bisa lihat, pokoknya lembut, tidak tegaan. Makanya oleh ayahnya, anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa kemana-mana. Kasihan nanti dia stres, nggak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Jadi dia dikurung di istana, ya meskipun diajari macam-macam segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja. Satu yang dia nggak boleh keluar karena ayahnya takut. Kehidupan di luar keras dan ganas, ada banyak begal di luar. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu pertapa. Zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu. Orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu, jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama ajudannya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Ya, berarti sedahsyat apapun kita, pada akhirnya kayak gitu nanti. Secakep apapun kamu, besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Berarti tidak enak ya hidup ini. Tidak panjang. Sebentar aja sudah kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah, setiap orang sangat mungkin sakit. Apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati. Lihat orang mati kaget. Kalau kita kan sudah biasa kan. Dia mikir, bagi Siddhartha Gautama, ini luar biasa loh. Ternyata ada 3 hal yang pasti, yang selama ini saya tidak tahu, bahwa besok saya mesti tua, bahwa saya ini pasti bisa sakit, dan bahwa besok saya bisa mati. Ini menggelisahkan loh. Coba kamu lagi seneng-seneng terus, wah besok aku mati ya. Ini kan sumpek. Kamu lagi merasa, wah enak-enak terus, wah tapi aku bisa masuk angin nih, bisa flu nih, bisa kan itu. Gak enak loh. Misalnya kamu seneng-seneng mau minum teh, terus iya ya teh bisa bikin diabetes loh ini. Mau minum teh aja gelisah, minum air putih juga gelisah, makan garam gelisah, ngerokok gelisah, ya kan?
hati-hati jangan ngerokok, nanti jantungan, nanti macam-macam kan. Kamu kemarin nggak apa-apa ngerokok, tapi begitu ngerti ngerokok bisa bikin jantungmu hancur kan, terus kamu gelisah juga kan. Oh, itu eksistensial kalau di Gautama. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dan yang terakhir lihat Pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa ndak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa ndak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa ndak takut kalau besok dia tua, nggak kuat ngapa-ngapain, harus pakai tongkat, bahkan kadang harus digendong kemana-mana. Tapi dia kok senyum kemana-mana, ndak gelisah sama sekali, ndak kaget, ndak sumpek. Di sekitarnya ada apa dia juga ndak terpengaruh. Pertapa. Dan inspirasi dari Pertapa ya nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar dan sampai dia menyimpulkan, kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa, nggak menarik sama sekali. Nah, itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah Siddhartha Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya kalau ndak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Dalam dunia sufi banyak. Bahkan Ibrahim bin Adham itu ya mantan raja. Suatu ketika Ibrahim bin Adham istananya didatangi oleh Khidir yang nyamar jadi pengembara. Tiba-tiba Khidir nyelonong masuk istananya, tiba-tiba masuk, dimarahi sama pengawalnya, dilaporkan ke Ibrahim bin Adham. Terus ya sudah kamu tak ampuni, tapi ya jangan di sini. Kalau musafir itu ya istirahat di penginapan di mana, di keraton. Keraton ini bukan peristirahatan sementara. Terus Khidir tanyakan pada Ibrahim bin Adham, kamu di situ sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Sebelum kamu ada siapa? Ayahku yang di sini. Berapa tahun? 90 tahun. Sebelum ayahmu siapa yang di situ? Kakekku. Berapa tahun? 100 tahun. Loh ya berarti di sini kan memang persinggahan sementara. Jadi saya musafir tidak apa-apa tuh tidur di sini. Dari situ Ibrahim bin Adham, iya ya ini persinggahan sementara ternyata. Yang tak bangga-banggain itu ternyata tidak kekal. Dari situ terus mengalami kegoncangan. Dan terakhir kabarnya Khidir juga yang nyamar tadi maling naik ke atas. Terus diteriaki dari bawah oleh Ibrahim bin Adham, siapa yang di atas? Nyari apa kamu? Saya lupa itu nyari apa. Pokoknya nyari yang gak mungkin ada di genteng. Lu masa nyari kok di genteng gitu kan. Terus malingnya bilang, ya kayak kamu itu nyari tentram kok di istana, nggak akan ketemu juga. Akhirnya dari situ terus dia keluar dari istananya. Terus Ibrahim bin Adham. Masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Kalau kita mungkin tidak bisa, kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana. Jadi kita masih ngiler sama istana, kita masih ngiler sama kekayaan. Jadi ya prosesnya harus beda, tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. Oke, tapi yang jelas 4 tanda ini menggelisahkan. Meskipun kenapa kok saya nggak gelisah Pak? Karena kamu malas mikir. Kamu tidak serius sama hidupmu. Kalau serius 4 tanda ini akan bikin kamu gelisah. Berarti kita punya ciri besar bahwa kita tidak kekal, kita ini tidak luar biasa, kita ini tidak kuat, kita ini punya banyak beban.